Selamat pagi saya ucapkan kepada murid-murid saya. Di sini kita akan membahas materi tentang perubahan sosial. Nah, jika kita berbicara tentang perubahan, kalian pastilah sudah banyak mengalami tentang ataupun pengalaman tentang perubahan-perubahan sosial ya, yang terjadi di masyarakat maupun yang ada di dalam diri kalian sendiri ya. Nah, pokok pembahasan kita di sini ada 3. Yang pertama itu apa pengertian perubahan sosial, yang kedua apa saja teori perubahan sosial, yang ketiga faktor penyebab perubahan sosial. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu. Nah, untuk itu bagi murid-murid saya silahkan dengarkan dan pahami apa penjelasan daripada perubahan sosial tersebut. Di sini kita akan masuk kepada pokok pembahasan kita yang pertama, yaitu tentang pengertian perubahan sosial. Jadi, perubahan sosial itu adalah perubahan yang terjadi di lingkungan masyarakat, yaitu perubahan tentang nilai, norma, hingga dengan tingkah laku masyarakat. Jadi, di dalam tingkah laku masyarakat, baik itu tatanan norma ataupun aturan yang ada dalam masyarakat, itu mengalami perubahan. Perubahan seperti apa? Banyak yang kita lihat bagaimana peraturan-peraturan ataupun nilai yang berlaku dalam masyarakat akan mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, jadi itulah penjelasan tentang definisi perubahan sosial. Setelah mengetahui pengertian perubahan sosial, kita akan melanjutkan tentang pengertian sosial menurut para ahli. Yang pertama ada Surjono Sukanto. Surjono Sukanto mengatakan perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai, sikap, dan pola perilaku di antara sosial di kelompok masyarakatnya. Jadi seperti ini. Perubahan-perubahan yang ada di dalam masyarakat ini akan mempengaruhi bagaimana nilai-nilai ataupun anggapan masyarakat terhadap sesuatu. Ini akan berpengaruh kepada kehidupan pribadinya. Baik nilai-nilai yang dianggap itu berharga di dalam sehari-harinya, contohnya di dalam pemakaian alat-alat rumah tangga yang memiliki nilai yang sesuai dengan perkembangan zaman, manusia akan lebih dominan memilih barang-barang yang sesuai ataupun barang-barang yang sudah modern dibandingkan dengan barang-barang yang masih ketinggalan zaman. Karena masyarakat menganggap nilai yang sudah ketinggalan tersebut ataupun barang-barang yang sudah ketinggalan zaman tersebut ini merupakan barang yang tidak pantas lagi dipakai ataupun barang yang sangat sulit dipakai dibandingkan dengan barang-barang baru. Karena barang-barang baru membuat kinerja manusia itu lebih simpel. Ya, itu menurut Surjono Sukanto. Yang kedua, ada menurut Kingsley Davis. Dia mengatakan perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada struktur dan fungsi masyarakat. Jadi kalau kita berbicara tentang struktur, ya berarti kita berbicara tentang susunan yang terjadi dalam masyarakat. Jadi seperti ini. Jika di dalam masyarakat kita melihat susunannya seperti susunan dari kepala desa misalnya. Ya. Jika susunan kepala desa ataupun kepala desa yang baru, ada yang baru, maka tidak sama peraturan-peraturan yang dibuat kepala desa yang lama dengan kepala desa yang baru. Otomatis lapisan-lapisan ini akan membuat peraturan-peraturan yang baru di dalam masyarakat. Ya, itu contohnya. Terus yang ketiga ada menurut William Cockburn. Ya, dia mengatakan perubahan sosial adalah perubahan yang meliputi unsur-unsur kebudayaan, baik unsur material maupun unsur non material. Namun yang ditekankan adalah pengaruh unsur material terhadap non-material. Yang dimaksud unsur material kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia, misalnya teknologi. Yang dimaksud dengan unsur non-material adalah hasil kebudayaan yang bersifat lebih abstrak, seperti ide, ideologi, dan kepercayaan. Ya.
Jadi seperti ini. Kalau kita berbicara nilai material pada William Ockham, berarti dia berbicara tentang benda-benda, ya, seperti bagaimana kecanggihan teknologi itu mempengaruhi kehidupan manusia, seperti penggunaan handphone, sepeda motor, mobil, dan lain sebagainya. Dan kalau kita berbicara non-material, ini adalah pemikiran-pemikiran manusia. Bagaimana pemikiran-pemikiran manusia ini dapat menciptakan hal-hal yang baru, dapat menciptakan suatu temuan-temuan yang baru, yang gunanya untuk bisa memperoleh bagaimana kehidupan yang lebih layak. Ide merupakan cara manusia untuk dapat melakukan kegiatan-kegiatan ataupun untuk dapat melakukan tingkah laku yang bisa menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan. Nah, dengan adanya ide ataupun dengan adanya pemikiran-pemikiran baru, maka masyarakat di sini akan dapat menciptakan suasana dan dia dapat mengikuti bagaimana seharusnya perkembangan zaman. Setelah saya menjelaskan tentang pengertian perubahan sosial, begitu juga dengan pengertian perubahan sosial menurut para ahli, sekarang kita lanjut dengan teori perubahan sosial. Ya, yang pertama itu ada teori siklus, yang kedua ada teori perkembangan. Yang pertama kita bahas itu adalah tentang teori siklus. Nah, untuk teori siklus, kalian pertama-tama akan menyimak bagaimana video teori siklus berikut ini. Dalam teori siklus, perubahan yang terjadi menyerupai spiral yang berarti berulang-ulang. Dalam teori siklus ini, apa yang terjadi sekarang pada dasarnya memiliki kesamaan atau kemiripan dengan apa yang telah terjadi sebelumnya. Dalam bentuk perubahan ini tidak ada batas yang jelas antara pola hidup primitif, tradisional, ataupun modern. Setelah kalian menonton video tentang teori siklus, di sini kita dapat menyimpulkan bahwa teori siklus adalah bagaimana kejadian yang zaman dulu bisa terulang lagi di zaman akan datang ataupun di zaman sekarang ini. Walaupun dengan keadaan yang berbeda, fungsi yang berbeda, dan banyak hal yang berbeda, tapi ada kemiripan di antara kejadian zaman dulu dengan kejadian sekarang ataupun yang akan datang. Ya. Nah, di sini langsung saja kita buat contoh teori siklus, ya. Nah, pada zaman dulu orang sering kita jumpai memakai sepeda, dan sepeda ini merupakan alat kendaraan yang digunakan manusia untuk menempuh jarak jauh dan juga kendaraan yang digunakan sehari-hari di dalam pekerjaan manusia. Jadi sepeda ini digunakan untuk keperluan manusia. Nah, jika kita perhatikan sekarang, penggunaan sepeda banyak kita jumpai. Namun, penggunaan sepeda yang kita lihat sekarang pasti berbeda fungsinya dengan fungsi yang ada pada zaman dulu. Ya, kalau kita katakan zaman dulu, ini digunakan untuk keperluan-keperluan ataupun kepentingan-kepentingan manusia di dalam kebutuhan hidupnya. Ya, untuk mempersingkat waktu, untuk menempuh jarak yang jauh. Namun sekarang sepeda penggunaannya hanya untuk berolahraga ataupun untuk bersenang-senang, ataupun ada yang dikatakan sebagai perkumpulan-perkumpulan sepeda, ya. Nah, itu sekarang kita lihat. Nah, kalau kita lihat dari contoh ini, penggunaan sepeda pada zaman dulu yang begitu ramai, sekarang terulang kembali, yang ramai-ramai kembali, yang digalakkan sepeda sekarang ini. Namun fungsi daripada sepeda ini sudah berubah, ya, sudah berganti. Tujuan manusia untuk memakai sepeda sudah berubah. Nah, di sini kita dapat melihat teori siklusnya. Ya, sepeda yang zaman dulu ada sekarang berkembang lagi. Seperti itu contoh teori siklus. Nah,
setelah kita mempelajari teori siklus, sekarang kita masuk ke teori yang kedua, yaitu teori tentang perkembangan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam teori perkembangan, kalian akan melihat bagaimana video teori perkembangan dijelaskan. Sekarang silahkan tonton videonya. Sedangkan dalam teori perkembangan dapat diartikan sebagai perubahan linear yang berkembang menuju satu titik tertentu, seperti pola perubahan dari masyarakat tradisional yang sederhana menjadi masyarakat modern yang lebih kompleks. Setelah menonton video tentang teori perkembangan sosial, nah di sini kita akan berbicara ya, bagaimana teori perkembangan ini ada di dalam kehidupan kita. Ya, teori perkembangan ini dia akan secara terus-menerus menambah atau secara terus-menerus dia akan selalu naik dan selalu akan mengalami perubahan. Ya, langsung kepada contohnya. Seperti sekarang ini kita melihat penggunaan handphone, ya, penggunaan handphone dari zaman dulu sampai sekarang pastilah mengalami perubahan. Kalau handphone zaman dulu itu belum ada layarnya, hanya bisa mendengarkan suara. Kemudian berubah lagi, ada layarnya, ya. Kemudian berubah lagi, bisa SMS. Kemudian berubah lagi, bisa mendapatkan jaringan internet, ya. Kemudian berubah lagi, bisa melakukan ibaratnya internet secara bebas, ataupun internetnya lumayan kencang, ataupun yang dinamakan dengan Android, ya. Terus dikenal lagi ada video call, ya. Apalagi zaman ini menuntut bagaimana perkembangan handphone ini akan semakin canggih. Nah, saya akan membuat gambarnya di samping saya bagaimana perkembangan handphone dari zaman dulu sampai sekarang, ya. Inilah perkembangan terus menaik dan terus mengalami perubahan, ya. Itu contohnya. Nah, setelah kita mempelajari teori-teori perubahan, sekarang kita membahas tentang faktor-faktor penyebab perubahan sosial, ya. Yang pertama itu ada pertambahan jumlah penduduk, ya. Jika kita berbicara tentang pertambahan jumlah penduduk, kita akan berbicara tentang bagaimana pertumbuhan di dalam penduduk, bagaimana angka kelahiran di dalam penduduk, ya. Jika melihat pertumbuhan penduduk saat ini semakin terus mengalami peningkatan, ini menyebabkan lapangan pekerjaan yang ada di daerah di mana masyarakat itu tinggal akan menimbulkan tingkat pengangguran yang lebih besar. Kenapa seperti itu? Karena perkembangan manusia ini akan semakin lama akan mengalami peningkatan. Nah, jika masyarakatnya sudah membludak, otomatis lapangan pekerjaan tidak ada lagi didapat. Nah, bagaimana cara untuk mendapatkan lapangan pekerjaan? Di sini masyarakatnya akan pergi ataupun akan meninggalkan tempatnya untuk merantau ke tempat yang bisa dia mendapatkan pekerjaan, ya. Contohnya seperti masyarakat yang pergi merantau ke Jakarta misalnya. Ada lagi yang menjadi TKI pergi ke Malaysia misalnya, ke Jepang. Di sini mereka akan mencari pekerjaan. Nah, di sini otomatis pertambahan penduduk di mana didatangi orang-orang yang ingin mencari pekerjaan ini akan semakin bertambah, ya. Di sini kita akan mengalami perubahan-perubahan di dalam masyarakat tersebut. Begitu juga orang yang datang ke sana untuk mencari pekerjaan, ya, untuk mencari pekerjaan tersebut akan mengalami perubahan di dalam hidupnya, baik itu dalam segi kebudayaannya, ya, maupun pola tingkah lakunya. Dia akan mengalami perubahan sesuai dengan apa yang ada di tempat tinggalnya tersebut ataupun apa yang ada di tempat kerjanya tersebut, ya. Nah,
Selain itu, ada juga masyarakat-masyarakat yang ingin mendapatkan pendidikan yang lebih bagus, ya. Jadi dia pergi meninggalkan kampung yang di kampungnya hanya ada pendidikan SMA saja, pergi dia merantau ataupun untuk melanjutkan pendidikannya ke daerah perkotaan yang memiliki universitas-universitas tempat mereka untuk menimba ilmu ataupun menambah wawasan, ya, supaya mendapatkan gelar. Nah, itulah salah satunya lagi bagaimana pertambahan jumlah penduduk ini membuat perubahan di dalam masyarakat, ya. Setelah faktor yang pertama tadi, sekarang kita masuk ke faktor yang kedua. Nah, faktor yang kedua yaitu penemuan baru. Jika kita berbicara tentang penemuan baru, kita akan terarah kepada perkembangan teknologi saat ini. Perubahan akan membuat hidup manusia ingin merasakan hal-hal baru. Perkembangan teknologi ini akan membuat manusia ingin merasakan hal yang baru, ya. Dan manusia setelah ingin merasakan hal yang baru, otomatis dia ingin menikmati bagaimana sebenarnya perkembangan zaman tersebut. Hal ini kita lihat bagaimana pola gaya hidup manusia menggunakan alat teknologi, menggunakan ibaratnya handphone, selalu menggunakan handphone terbaru agar tidak ketinggalan, selalu ingin merasakan indahnya teknologi. Itu tentang handphone. Nah, bagaimana jika alat-alat rumah tangga? Kalau zaman dulu kulkas tidak ada. Nah, sekarang kulkas sudah ada. Jadi manusia ingin merasakan, ingin memiliki kulkas, ya, karena dengan kulkas bisa meminum minuman segar. Selain kulkas, apalagi ada lagi kompor gas, ya, ada lagi yang dinamakan tempat pemanggang. Yang dulu manggang pakai api, sekarang sudah pakai kompor gas, ya. Nah, di sini kita akan melihat perkembangan penemuan baru ini digunakan masyarakat dalam kehidupannya sehari-hari, ya. Yang dulunya memakai api sebagai memasak nasi, sekarang sudah memakai rice cooker untuk memasak nasi, ya, ataupun memasak air ataupun memasak ikan, sudah memakai kompor gas, ya. Terus selain itu, kalau kita lihat lagi perkembangan zaman, kalau masyarakat zaman dulu masih menggunakan kereta kuda ataupun kereta lembu untuk menempuh jarak jauh, kalau sekarang kita lihat sudah banyak masyarakat memakai kendaraan, baik itu kendaraan roda 2, baik itu kendaraan roda 4 untuk menempuh jarak jauh dan lebih efisien. Nah, itulah penemuan-penemuan hal baru tersebut, ya. Faktor yang ketiga adalah konflik sosial, ya. Bagaimana konflik sosial ini mempengaruhi perubahan sosial di masyarakat? Untuk itu, sambil melihat video yang ada di samping saya, nah, di sini kita dapat melihat bagaimana konflik tersebut dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat, ya. Karena konflik akan mengakibatkan kerusakan, korban jiwa, maupun rasa tidak nyaman tinggal di tempat yang berkonflik. Sehingga orang-orang yang tinggal di daerah konflik ini akan merasa ingin pindah lokasi ataupun ingin tinggal di daerah yang nyaman, meninggalkan tempat konflik tersebut. Nah, hal ini mengakibatkan bagaimana pemikiran-pemikiran manusia untuk mengalami perubahan agar dapat melangsungkan kehidupannya. Walaupun dengan melakukan tindakan-tindakan seperti demikian, ya, seperti yang ada di video, ini akan mengalami perubahan di dalam masyarakat, ya. Karena konflik ini
merupakan merugikan dan juga menimbulkan rasa ketidaknyamanan. Rasa ketidaknyamanan ini akan membuat perubahan di dalam kehidupan masyarakat. Ya, itulah tentang bagaimana konflik sosial mempengaruhi perubahan sosial di dalam kehidupan masyarakat. Ya, kita lanjut. Faktor yang berikutnya adalah pengaruh bencana alam. Nah, jika kita berbicara tentang pengaruh bencana alam, kita bisa melihat bencana alam yang terjadi di daerah Gunung Sinabung. Ya, di sana kita melihat bagaimana penduduk-penduduk yang sejahtera pada zaman sebelum Gunung Sinabung meletus, mereka sejahtera. Ya, mereka mengalami kenyamanan, mereka mengalami keindahan hidup, menikmati hasil alam. Namun kejadian letusnya Gunung Sinabung ini mengakibatkan bagaimana masyarakat yang ada tinggal di sana berpindah tempat untuk mencari tempat lain untuk meneruskan kehidupannya. Nah, kenapa mereka pindah? Karena tempat di daerah yang ada di daerah Sinabung tidak mungkin lagi ditempati. Makanya mereka berpindah untuk mencari kehidupan baru. Di sini manusia yang pindah tempat tersebut, mereka akan membuat kehidupan baru yang biasanya mereka kehidupannya bisa menghasilkan dari bertani. Kemungkinan di sana mereka akan mencari pekerjaan yang lain. Itulah perubahan yang mereka alami. Dan masih banyak lagi faktor bencana alam yang dapat merubah kehidupan masyarakat, seperti bencana alam yang ada di Aceh misalnya, masyarakat Jepang yang terkena tsunami misalnya, dan masih banyak lain lagi. Nah, faktor yang selanjutnya atau faktor yang terakhir yang akan saya jelaskan adalah faktor pengaruh kebudayaan asing ataupun kebudayaan lain. Bagaimana kebudayaan lain ini dapat merubah kehidupan masyarakat? Ini pasti banyak kita lihat, seperti halnya penggunaan pakaian, penggunaan pakaian yang seperti digunakan para wanita-wanita Korea ini diikuti oleh wanita-wanita Indonesia. Selain pakaian, gaya rambut juga diikuti. Selain gaya rambut, bagaimana cara-cara orang ini menjaga pola ataupun fisik tubuhnya itu diikuti. Itu salah satunya. Yang lainnya adalah bagaimana kebudayaan kita yang biasanya kalau ada acara-acara, pastilah kita melihat ada kibotan misalnya. Kibotan paling menari bersama di atas pentas. Itu kan kebudayaan Indonesia. Nah, apa rupanya kebudayaan yang berdansa ataupun yang menari di atas pentas tersebut ditiru Indonesia? Ada. Kebudayaan seperti diskotik. Kebudayaan diskotik, bagaimana kebudayaan diskotik tersebut menari bebas, dengan wanita-wanita yang berpakaian serba mini, menari bebas, memilih pasangan secara bebas. Ini adalah kebudayaan luar yang dibuat ataupun yang diterapkan di Indonesia. Nah, ada nggak kebudayaan yang dari luar ditiru dan dipahami dan dijalankan oleh Indonesia dan diterapkan kebudayaan kita? Pasti ada yang positif, seperti halnya penggunaan teknologi. Ini masih banyak hal positifnya. Penggunaan kendaraan bermotor ataupun mobil, ataupun menggunakan alat-alat masak, ataupun dengan cara belajar dengan menggunakan teknologi. Ini adalah yang kita ambil kebudayaan dari luar. Dan inilah contoh positifnya. Untuk itu
Dari pembahasan kita, saya rasa untuk video kali ini, video pembelajaran kali ini, kita rasa sudah cukup. Terima kasih, mudah-mudahan paham. Dan jika tidak paham, silakan bertanya di grup WA. Ya, sekian. Terima kasih, mudah-mudahan paham dan mengerti.